Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, salam belas kasih hati kudus Yesus. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam berkat Tuhan. Hari ini Rabu 11 Agustus 2021, Gereja memperingati Santa Clara. Kita awali hari ini dengan berdoa, mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya. Marilah kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 18 ayat 15 sampai 20. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku akan ada di tengah-tengah mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, hari ini gereja memperingati Santa Clara yang lahir pada tahun 1194 di Assisi. Tuhan, betapa bahagia aku Kau cipta. Demikian ucapan Santa Clara pada akhir hidupnya sebagai biarawati. Rasa syukur atas hidup yang segar ini merupakan ungkapan jalan hidupnya yang menumbuhkan cinta pada kemiskinan. Pada umur 18 tahun, ia tertarik pada cara hidup Santo Fransiskus Assisi. Dialah Fransiskanes pertama dan pemimpin biara pertama San Damiano di Assisi. Selamat dan profesiat untuk semua saudari, lembaga, biara, dan gereja yang berlindung pada Santa Clara. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini memberikan cara-cara memberi koreksi persaudaraan. Teguran persaudaraan ini biasanya dapat memiliki pengaruh kalau orang yang memberi koreksi menyertakan rahmat Tuhan, dibawa dalam doa dengan ketenangan batin dan semangat persaudaraan, dengan motivasi semua karena mengasihi, tidak ada kepentingan pribadi. Koreksi persaudaraan yang didasarkan oleh kasih yang tulus tanpa mempermalukan atau merendahkan, serta tanpa mengungkit-ungkit kesalahannya yang terdahulu. Dengan tetap memberi motivasi, dukungan, dan mengajak kemungkinan-kemungkinan baru
untuk melakukan kebaikan dan kebenaran yang menyelamatkan. Tak satu pun di antara kita yang belum pernah berbuat kesalahan atau dosa. Kita membutuhkan koreksi persaudaraan dari sesama dan rahmat pengampunan dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, Yesus juga mengajak kita untuk berdoa, menyertakan Tuhan dalam tindakan dan dalam kebersamaan kita, dalam keluarga dan dalam komunitas kita. Yesus berkata, "Jika 2 orang di antaramu di dunia sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka." Kehidupan kita akan menjadi indah kalau hari demi hari kita saling mendoakan, saling memberi koreksi persaudaraan apabila ada yang bersalah atau berbuat dosa. Kita dipanggil untuk ikut ambil bagian menyelamatkan sesama dan saling menyelamatkan. Rasa dendam, rasa iri hati akan hilang, asalkan mau rendah hati untuk menerima koreksi persaudaraan. Mengakui bahwa kita berdosa membuat kita menjadi rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama, dan memungkinkan bagi kita untuk hidup secara baru di jalan Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, anugerahkanlah rahmat kerendahan hati untuk saling mendengarkan dan memperbaiki dalam hidup sehingga tercipta damai yang sejati. Kami juga mohon rahmat kesembuhan untuk saudara-saudari kami yang sedang sakit, terlebih mereka yang terpapar virus corona. Berilah kebahagiaan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah menghadap-Mu. Hiburlah keluarga yang saat ini masih berduka. Berkatilah para pemimpin negara kami, tim medis dan relawan dengan rahmat yang mereka butuhkan dalam tugas dan pelayanannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat. Tuhan memberkati kita semua.